warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya meskipun cuaca yang agak mendung ini untuk tetap belajar. Nah anak-anak, pagi ini ibu akan cek dulu nih siapa yang sudah masuk ke Google Meet ini dan siapa yang belum masuk ke Google Meet ini. Yang pertama, Mbak Elza ada nih. Hadir, Bu. Mbak Febri, Hadir, Ibu. Mbak Leni, Hadir, Ibu. dan terakhir Mbak Elmira. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Akan tetapi, siapa nih yang mau memimpin doa? Atau Ibu minta Mbak Elza untuk memimpin berdoa? Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Elza. Ada yang tahu tujuan dari berdoa ini? Tujuan dari berdoa ini agar kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Akan tetapi dengan berdoa saja tidak cukup ya anak-anak. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa anak-anak itu serius. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu mau nanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Bangsa Barat. Nah, ya kemarin kita belajar tentang peristiwa bangsa Barat. Nah, untuk melanjutkannya, Ibu akan meneruskan materi selanjutnya ya, yaitu tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks proklamasi atau peristiwanya bagaimana? Belum, Bu. Belum, Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi saja, melainkan ada pembacaan teks proklamasi. Kemudian, untuk memperkuatnya melalui berbagai tahapan dan peristiwa di dalamnya. Nah, kali ini pada kalian, apakah kalian memiliki bukunya? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta kalian membuka pada halaman 80 ya, anak-anak. Baik, Bu. Coba Ibu Maratu untuk membantu membukakannya. Sudah Nah, terlihat, pada Ibu. kegiatan. Oke, terima kasih Mbak Ibu Maratu. Nah, kali ini pada kegiatan Ayo Membaca, terdapat sebuah teks mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Bolehkah Ibu meminta bantuan kalian untuk membacakannya? Baik, silahkan. Siapa ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Elza, silahkan. Dibaca ya. Baik, Ibu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945.
Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang diketik oleh teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Elza. Sama-sama, Nah, Ibu. selanjutnya Ibu akan membacakan teks proklamasi ya. Nah, berikut ini ada teks proklamasi ya anak-anak. Ibu akan membacakannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, baik. Untuk tanggal dan tahunnya ini, apakah ada yang tahu kenapa tidak bahasa Indonesia? Tidak tahu, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi pada hari, tanggal, bulan, kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Karena untuk mengetahui atau sebagai pengingat kalau di masa tersebut itu masa pada penjajahan Jepang. Oleh karena itu, diabadikan dalam penulisan teks proklamasi ini. Nah, berikutnya di bawahnya di halaman 81, coba kalian lihat dari gambar di atas. Adakah yang tahu gambar di atas menunjukkan bagaimana? Pengibaran bendera merah putih, Ibu. Oke, benar sekali Mbak Ilza. Nah, dalam pembacaan teks proklamasi itu tidak terlepas dari pengibaran bendera merah putih. Baik, selanjutnya di bawahnya ada sebuah teks. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian Suhud mengambil bendera di atas bagi atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendra Diningrat. Kemudian
Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya sesuai pengibaran bendera merah putih. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mulwardi. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Apakah masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Baik. Sebelum itu mari kita tepuk semangat. Coba Mbak Leni atau Mbak Elza bisa membantunya? Bisa, Bu. Ayo Baik, kita, Mbak Elza, silahkan. teman-teman, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ye. Sudah, Bu. Oke, masih semangat ya tentunya. Terima kasih Mbak Elza bantuannya. Nah, pada kosakata ini, coba kalian sebutkan kosakata baku itu apa saja. Adakah yang bisa? Saya, Bu. Baik, Mbak Febri, silahkan. Ada merdeka dan proklamasi. Ya, betul sekali, Mbak Febri. Berikan tepuk tangan buat Mbak Febri, anak-anak. Oke, selanjutnya kosakata tidak baku. Adakah yang ingin banyak? Mbak Elmira mana ini? Jaringannya palingan, Ibu. Kendala sinyal, Bu. Oh, baik. Mbak Leni, apakah mau mencobanya? Oke, kalau belum bisa, maka Ibu akan membantunya. Nah, kosakata tidak baku itu yaitu bagi dan sodanco. Begitu anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan membukakan PPT yang dibantu oleh Ibu Maratu. Oke, tadi kan Ibu membacakan sebuah teks proklamasi. Nah, untuk memperjelas atau memperdalamnya, adakah yang bisa membacakan teks proklamasi? Bu. Oke, Mbak Elza. Sebelumnya, yang lain dulu Mbak Elza, yang belum membacakan. Baik, Bu. Mbak Febri, Mbak Leni, adakah yang ingin mencobanya? Oke, baik, Mbak Leni, silahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, Sudah, baik. Ibu. Benar sekali, Mbak Leni. Beri tepuk tangan buat Mbak Leni. Yeay. Oke, nah pada bagian ini terdapat singkat materi ya mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, yang pertama itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertempat di Rumah Laksamana Tadasi Maida di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebagai pemimpinnya yaitu Latif Hendra Diningrat. Teks tersebut diketik oleh Sairi Malik, sedangkan bendera merah putih dijahit oleh siapa anak-anak? Coba tadi yang mendengarkan Ibu membacakan.
Mbak Elza ya, lupa Ibu. Coba, adakah yang tahu siapa penjahit dari bendera merah putih, anak-anak? Ibu Fatmawati. Nah, betul sekali Mbak Elza. Pasti Mbak Elza yang membacanya ya. Ya, Bu. Ya, benar sekali Mbak Elza. Kita beri tepuk tangan yuk. Ya. Nah, itu tadi mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Nah, untuk selanjutnya, Ibu Mar'atu Zahra yang melanjutkan materi hari ini, anak-anak. Baik, Ibu. Baik, saya langsung menyerahkannya kepada Mbak Ibu Mar'atu ya. Silakan Ibu Mar'atu. Oke, terima kasih Ibu Aziza. Nah, anak-anak masih semangatkah? Apa sudah mengantuk? Ngantuk, Ibu. Oh, ngantuk. Tepuk semangat dulu. Ya, kita tepuk semangat dulu yuk. On mic semua, on mic. Tepuk, Ibu. siap. Tepuk semangat. 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 Yeay. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA nih. Yuk anak-anak dicoba buka buku paketnya halaman 84. Tuh, sambil Ibu juga buka buku ini. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, cuaca hari ini panas atau dingin? Dingin Ibu. Dingin. Dingin, Panas, Bu. Bu. Dingin atau Panas. panas? Ayo. Berbeda-beda Ibu. Oh iya. Nah, dingin panasnya suhu udara itu dipengaruhi oleh sinar matahari. Matahari Ibu. Ya. Hari. Nah, apabila intensitas matahari itu tinggi, maka suhu udara yang kita rasakan itu juga semakin panas. Dan sebaliknya, apabila intensitas sinar matahari rendah, maka suhu udara pun akan menjadi dingin, seperti yang kita rasakan saat ini. Begitu. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Terus kita lanjut lagi ke teks yang di bawahnya yang berjudul kalor mengubah suhu benda. Nah, Ibu bacakan ya, anak-anak. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suatu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang tergantung dalam benda tersebut itu juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika suhu benda itu rendah, maka kalor yang dikandung dalam benda itu juga kecil. Seperti itu. Nah, Ibu mau masuk ke PPT. Masih ingat nggak kalor itu apa? Dulu kan pernah menyinggung nih pas pembelajaran pertama. Terus subtema 1 juga, itu tentang kalor. Nah, ingat nggak kalor itu apa? Lupa Ibu. Lupa. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, kalor itu adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Kalor itu dapat memindahkan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, terus misalnya seperti ini. Contoh perpindahan kalor ya. Ini contohnya misal Mbak siapa ya? Mbak Febri memasak air. Nah, apabila airnya itu dimasak, airnya akan menjadi
panas. Ibu. Nah, kemudian sama Mbak Febri, kompornya dimatiin nih, terus ditunggu 1 jam, maka airnya akan semakin dingin karena air tersebut menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, benda-benda yang bersuhu tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor, dan sedangkan benda-benda yang bersuhu rendah dari lingkungannya akan menerima kalor. Dengan demikian, itu tuh gunanya untuk menstabilkan kondisi lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa kalor itu dapat mengubah suhu suatu benda. Kemudian kita buka lagi yuk anak-anak buku paketnya halaman 85. Di sini ada percobaan bahwa menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Di sini ada seseorang yang memasak air. Nah, saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari kompor. Kemudian, setelah lama-kelamaan air tersebut akan menerima panas dan lama-lama air akan menjadi panas suhunya karena suhunya meningkat. Anak-anak bisa menyebutkan nggak salah satu peristiwa perubahan suhu karena kalor? Ada yang bisa menyebutkan? Nanti Ibu kasih bintang. Bu. Ya, silakan Mbak Febri. Tadi Ibu sudah menjelaskan juga tentang ini. Coba. Dari membeku menjadi cair, Bu. Ya, betul sekali Mbak Febri. Nah, seperti itu ya. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Sudah paham. Karena materi kita untuk pembelajaran 1 ini sudah selesai, maka kita cukupkan dulu pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, memang anak-anak ibu ini sangat luar biasa, sangat semangat berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ya, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, apakah dari anak-anak semua ada yang mau bertanya atau belum memahami materi yang telah disampaikan oleh ibu? Ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak semua untuk bertanya. Apakah ada? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Sudah paham. Tidak ada. Ya, jika tidak ada, emang kalian sudah memahami, kalian hebat, kalian pintar semua. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ya mari semua berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita semua sesi foto bersama ya. Ya, siapin gak ya kalian? 2, 3. Ya, baik. Kalian memang hebat, cantik-cantik, soleh dan soleha semua. Mungkin cukup sekian dari ibu. Oh ya, ibu mau memberikan satu kata nih. Apa ada yang tahu artinya dari manjada wajadah? Ada yang tahu? Tidak? Ya, ibu jelasin ya. Arti kata manjada wajadah artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Karena itu, kita sebagai siswa, kita harus selalu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun, terutama dalam mencari ilmu. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, semoga bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari ibu. Jika ada kekurangan itu datangnya dari ibu sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih, Bayu.